Enggak. Ini udah beli kitab. Baru tiga doang. Lah bagus, coba lihat. Kok bagus sih? Kali kayak Ya, kalau bagus nanti cari lagi ini biar jangan udah hancur-hancur nih. beli di mana, Men? Di Kalibata. Oh, di Kalipata ada juga yang tulisannya bagus. Oh, bagus nih. Tapi udah pesan lagi kan? Hah? Udah pesan lagi? Insya Allah pesan lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nawwara quluba ibadihi almuttaqin bil Qur'anil Karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya wal mursalin wa ala alihi was sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al hadits kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak-bapak saudara sekalian, mari kita bersyukur pada Allah. Bapak, malam ini kita hadir, mudah-mudahan juga ditemani oleh guru kita, kiai kita, Kiai Ghazali Musannif. Mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir batin, berikan umur yang berkah, manfaat panjang ya. Jadi manfaat berkahnya panjang umurnya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan keturunannya, penerus-penerusnya juga yang masih muda-muda ini juga tambah berkah lagi ilmunya, tambah berkah semuanya deh, berkah lahir batin, dunia akhirat ya, ilmunya dan semuanya mudah-mudahan manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Kita juga bersyukur punya teladan yang bisa kita ikuti ya, orang-orang tua kita, para ulama kita, para kiai kita, dan yang mengamalkan ilmunya ya, orang-orang yang mengamalkan ilmunya ya, minal ulama il amilin al mukhlisina ya, yang mengamalkan ilmunya yang ikhlas di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib hukumnya kita bantu ya, kita temenin, kita tolong supaya apa? Agama ini menjadi hidup ya. Agama ini menjadi manfaat agama ini menjadi menang ya. Dan Allah akan memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Kita bersyukur pada Allah malam ini dapat hadir majelis ilmu yang kita sampaikan berkali-kali bahwa idza marartum riyadhal jannah farta'u. Apabila kamu melewati atau melihat ya, taman surga, farta'u, maka mampirlah, singgahlah. Wa ma riyadhul jannah ya Rasulullah. Apa itu taman surga ya Rasulullah, sedangkan kita masih di dunia? Qala khilaqudz dzikr majalisul ilmi au majalisud dzikr, majelis ilmu atau majelis zikir, yang di situ mendekatkan hati kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga majlis yang membedakan bainal haq wal batil, bainal halal wal haram. Itulah majlis ilmu ya, dan itu pula yang seharusnya
kita usahakan untuk diamalkan di dalam kehidupan kita. Majlis zikir itu majlis yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semuanya adalah merupakan bagian daripada Riyadul Jannah, yaitu hilaqul zikir, majlis ilmu maupun majlis zikir, dan kita bersyukur pada Allah diberikan kesempatan, ya, perlindungan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Saudara, tema kita yang lalu itu bicara tentang apa? Masalah yang paling penting, ya. Dan di situ dikatakan masalah yang paling benar. Itu. Kemarin begitu. Penting mungkin belum tentu benar. Tapi kalau benar, paling benar pasti penting. Ya. Maka tema utamanya itu adalah ittaqullaha, yaitu takwa kepada Allah, saudara. Dan ini menjadi tema awal, ya, dari pembahasan kitab ini. Kita melanjutkan bacaan kita, yaitu faqauluhu ta'ala, itu ya, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Panas gak? Tadi di sana kasihnya dingin, jadi saya nggak minum. Habis puasa kalau dikasih panas jadi minum saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar ya saya minum dulu ya. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwa kamu sekalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Ini akan menjadi judul kita, tema kita yang terus beberapa saat nanti atau beberapa kali, yaitu takwa kepada Allah, seruannya kepada yang beriman pada Allah. Sebab nggak mungkin orang itu bertakwa kepada Allah kalau dia tidak beriman pada Allah. Tetapi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup kalau tidak bertakwa kepada Allah. Dan sudah beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, rupanya juga belum cukup untuk apa? Membenarkan takwa kita, saudara. Kita kadang-kadang udah rasanya udah takwa aja, ya, padahal belum tentu. Maka Allah menyatakan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Artinya juga ada kemungkinan, saudara, ada orang beriman belum bertakwa kepada Allah. Ada orang sudah beriman dan sudah bertakwa kepada Allah, takwanya belum benar-benar, masih main-main aja, gitu. Jadi nggak serius. Giliran serius, dia nggak serius. Giliran yang nggak serius, dia serius. Punya Allah wanti-wanti haqqa tuqatih. Jadi kemudian menjadi sempurna. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Surat Ali Imran ayat 102. Amrun minhu, ada yang baca amaro minhu. Amrun minhu azza wa jalla li'ibadihil mu'minin bitaqwahu, yaitu suatu perkara. Sebenarnya kalau kitab ini bacanya amrun, ada yang baca ya'muru minhu azza wa jalla li'ibadihil mu'minin bitaqwahu, perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, azza maha tinggi, wa jalla dan maha agung Allah, untuk siapa? Li'ibadihi, untuk hambanya, al mu'minin, yang beriman, bitaqwahu, supaya takwa kepada Allah. Jadi beriman ini perintah kepada hamba,
Sebab kalau tidak hamba dia nggak bisa terima, Pak. Sebab kalau nggak hamba pasti dia itu sombong. Jadi itu kebalikan. Emang sebetulnya kita diciptakan oleh Allah itu di satu sisi kita sebagai hamba, artinya apa? Pengakuan yang merasa di bawah sekali, rendah sekali, tapi di hadapan Allah. Nggak boleh kita merendah di hadapan makhluk. Merendah di hadapan Allah, rukuk, sujud, itu tuh penghambaan li'ibadi. Tapi juga ada yang kemudian selain rendah banget, di atas banget. Apa itu? Khalifah. Khalifatullah fil ard. Jadi kita itu kalau ditaruh begitu tuh bawah, kemudian atas, kemudian kalau samping-samping, itu tuh seperti itu. Jadi kita sebagai orang beriman menjadi hamba Allah, tapi kita sebagai orang yang beriman menjadi khalifah Allah. Jadi kita sebagai hamba, tapi juga kita sebagai pemimpin. Nah itu nggak bisa dirubah. Sudah given, sudah pemberian otomatis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi itu sudah begitu. Bahwa kemudian orang tidak mau, itu persoalan lain. Apakah orang biasa dia tidak mau berposisi itu, atau orang yang di atas biasa tidak mau juga. Bahkan mungkin sebagian, misalnya orang pinter, katakanlah ustadz, apa kiai, apa ulama misalnya nggak mau, itu persoalan lain. Nah, tapi yang jelas ya Qur'annya begitu. Jadi hamba, ibadullah, tapi juga khalifatullah fil ard. Nah, ini kita kalau kita berposisi sebagai hamba, maka pasti ketakwaannya itu bersinar. Sebagai hamba maka pasti terbukti keimanannya itu berbuah di dalam kehidupan. Kalau dia tidak berbuah, tidak terbukti dalam kehidupan, dipertanyakan kehambaannya sebagai apa? Orang yang beriman, yang sudah dikatakan bertakwa, dan kemungkinan sudah sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah perintahkan kepada kita ini orang beriman. Wa ka'annahu subhanahu qad jama'a fit taqwa. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sungguh sudah menghimpun makna itu semua fit taqwa, di dalam makna takwa. Apa itu? Jami'al khairati al-ajilah wal ajilah. Semua kebaikan-kebaikan dunia, ajilah pakai ain ya, wal ajilah dan pakai alif, yaitu akhirat. Jadi kalau pakai ain ya, itu ajilah itu dunia. Tapi kalau pakai alif, ajilah itu akhirat. Jadi ini bedanya dunia sama akhirat itu adalah ain dan alif. Jadi kalau bacanya wal jami al ajilah wal ajilah, nah itu jadi yang satu mesti agak medok ke dalam. Kalau orang Betawi mah agak ditarik ke dalam, ajilah wal ajilah. Itu istilah-istilah begini nanti akan ketemu lagi di belakang. Makanya kalau pegang kitab itu lama-lama dia bisa baca. Kayak kita anak TK, jangan kira Kiai Ghazali ini dulu sama seperti kita juga. Kiai pada bisa baca kitab gimana ya? Pegangannya itu dari kecil terus jadi pegang, lama-lama bisa gitu. Sama lah kita dulu belum punya bini takut banget kita, ya enggak. Tapi begitu sudah punya bini bisa sendiri, malah kadang-kadang pengen nambah lagi baik. Karena sebab udah pinter, ya enggak? Iya, ya, lepas tangan ya. Kan begitu.
belum pengalaman juga merasa berpengalaman itu. Jadi gitu saudara. Ini mah kitab-kitab yang memang siyakul kalamnya itu atau urutan sistematika ininya kalimatnya itu masih katakanlah masih normal, nggak begitu lobak-labik. Lobak-labik itu kadang-kadang logikanya sangat rumit gitu. Jadi masih biasa. Nah, tentang ajilah dan ajilah. Jadi ajilah itu dunia. Kenapa dunia disebut ajilah? Saudara, di Quran itu disebut walaqad ajjalna al-ajalah. Sungguh benar-benar telah kami cepet-cepetin. Kalau bahasa Jerman tuh age-age. Orang sini apa age? Buru-buru. Nah, buru-buru dah. Ajalna, kami buru-buru. Al-ajalah, urusan buru-buru. Jadi kalau buru-buru biasanya urusannya apa? Dunia. Jarang orang. Makanya yang udah pulang nggak bakalan datang ke sini lagi. Agak sulit rasanya. Tapi kalau sekitar jam setengah 9 atau jam 9 nanti melalui siaran langsung misalnya diumumkan saudara, bagi yang biasa ngaji untuk datang ke Masjid Nurul Yakin akan dibagi duit kagak banyak, satu orang barang 5 juta aja. Kira-kira yang pada tidur pada bangun kagak? Dari maghrib nungguin. Oh, dari maghrib ya, nungguin. Walaqad ajalna ajalatan, akan buru-buru. Tapi kalau diumumin gini, ini ngaji sampai jam 9, ditutup sebentar, nanti kita terusin baca kitab sampai jam 1, setengah 2 atau jam setengah 3, habis itu sahur. Ini apa gitu. Ya enggak? Apa coba sekali-kali kali ya? Gitu. Gara-gara al-ajilah ini. Makanya orang kenapa kadang-kadang ada kiainya lagi duduk aja, lagi jalan itu enggak kelihatan tuh kiai. Butuh kiainya bentak, "Woi, mau kemana lo?" Nah, gitu kan. "Assalamualaikum." Ada Pak Kiai gitu. Kenapa lo buru-buru? Pasti urusan apa? Dunia. Kiai, maaf ya, saya lagi sibuk banget. Ini udah tunggu. Kenapa penandatanganan MOU itu sebetulnya jam 9? Ini saya udah setengah 10. Mungkin nggak kira-kira? Nggak mungkin. Penandatanganan jam 9 dia datang sebelum subuh kali. Atau setidak-tidaknya tepat waktu. Walaqad ajjalna ajalatan. Ini jangan dianggap sepele saudara, yang gini-gini nih, yang namanya buru-buru itu. Makanya kalau udah urusan buru-buru itu urusan dunia. Jarang sekali orang buru-buru urusan akhirat. Wa iya ya farhabun, dan hanya kepadaku farhabun, lari kamu. Jarang orang datang kepada urusan Allah itu lari, terbirit-birit. Masih lama, nggak apa-apa, saya pengen di depan. Jarang sekali, itu orang hebat banget kali, ya kan? Jadi himpunan atau makna takwa yang terhimpun ya di dalam tadi makna ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih adalah semua kebaikan dunia maupun akhirat. Itu. Jadi ini luas sekali. Tsumma amara ibadahu al-mu'minina biha. Kemudian Allah perintahkan lagi kepada hambanya yang mukmin ya, liyafuzu wa yaghfuru ya. Perintahkan untuk apa? Itu tadi urusan takwa kepada Allah supaya mereka ini semua sukses, beruntung. Kelihatannya kan kalau ngelihat sepintas-pintas, ngapain sih pakai takwa-takwa katanya beruntung? Ente nggak percaya aja. Jadi orang bertakwa pada Allah itu sebetulnya gampang.
dan enak, asik pula. Kalau misalnya nih satu, saya mungkin sering nyebut banget ya, janji Allah ya, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah. Manusia ini kan selalu tertarik tadi urusan dunia. Jadi kalau udah ngomongin duit menarik dah gitu. Mau itu orang biasa, mau kiai, mau apa, semuanya sama. Kalau udah ngomongin duit, bahkan yang bosen tiap hari ngitung duit di bank aja itu masih apa semangat juga kalau udah ngomongin duit. Yang heran lagi kadang-kadang ngitung duit susah payah gitu, sambil bekah beku, sambil kesel, sambil macem-macem gitu. Tapi ya seneng gitu tiap hari. Bukan duitnya sendiri pula, maksudnya bukan duitnya sendiri, berjihad susah payah supaya bener ngitungnya ini duit. Sudah. Nah, orang bertakwa itu menurut Rasul itu katanya, kalau kamu malam sebelum subuh, katanya, sebelum sholat subuh, terus kamu baca istighfar, emang nggak diomongin, kamu ini ya sholat hajat, sholat tahajud, emang ada babnya sendiri ya. Terus sholat apa aja, nggak bilang begitu. Rasulullah itu bilang gini, udah kamu baca istighfar aja 100 kali, katanya. Istighfarnya gimana? Oh, usah panjang-panjang, kira-kira begitu. Itu di kitab Ihya Ulumuddin disebut astagfirullah, 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 gitu aja 100 kali, lah kan cepet. Astagfirullah, astagfirullah. Udah hafal banget. 1 menit pak, 100 kali. Tapi kalau istighfar yang panjang, astagfirullahaladzim, panjang dikit, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, panjang gitu. Itu mungkin kalau kayak gitu bacanya begitu 10 menit sampai 1/4 jam, 100 kali. Panjangan dah, astagfirullah, 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 udah gitu aja 100 kali 1 menit. Nah, yang gak panjang lagi ditambah apa? Tambah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Coba dah baca itu astagfirullah 100 kali, baca lagi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Oke lah, misalnya itu dihitung menitannya sekitar 10 menit dah semua-muanya. Istiqomah itu diamalkan sebelum sholat subuh. Maknanya saudara, kalau dibilang sebelum sholat subuh berarti apa? Qiyamul lail, ya kan? Orang yang bisa mengamalkan itu orang yang biasa apa? Wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur mereka istighfar. Apa Rasulullah sampaikan dalam hadits yang panjang itu? Ada banyak fadilah dan keuntungan serta keunggulannya. Ya'ti kad dunya, dunia datang ke ente. Artinya apa? Dunia bisa ngejar-ngejar ente, bukan ente ngejar-ngejar dunia, gitu. Kalau belum ngejar gimana? Baca lagi baik, baca lagi aja terus. Belum ngejar juga, baca aja lagi sebelum subuh terus. Masa hadis itu nggak benar? Kan nggak mungkin, ya kan? Kembali saudara, kerjaan siapa itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Makanya kalau kita lihat di mana-mana para ulama tuh begitu. Kita kadang-kadang bingung ya, nggak kerja, nggak apa, banyak cerita saudara. Sementara kita yang atau bapak-bapak yang punya kerjaan, duitnya puluhan bahkan ratusan miliar, bahkan mungkin triliunan, tidak jarang atau sangat sulit untuk ditemukan
liyafuzu wa yadhfuru. Mereka merasa beruntung, merasa sukses, mereka merasa hidupnya itu seneng, kecuali mereka hidupnya merasa susah. Ada apa saudara? Karena tidak ada terhimpun di dalam hatinya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah perintahkan kepada orang beriman supaya apa? Supaya orang beriman, hamba Allah ini ya, bertakwa kepada Allah biar mereka beruntung. Dan mereka itu kalau batik itu beruntung juga ya. Batik itu kalau dagang itu ya punya untung. Bima ja'alahu fiha minal khairi wassalah, dari apa yang terjadi ya, atau kejadiannya itu dari ketakwaan itu, kecuali kebaikan, wassalahi, kepatutan, hidup enak, baik, sa'adah, beruntung, wal falah, beruntung juga ya. Ya, qad aflahal mu'minun rahmatan bi'ibadihil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi hambanya yang beriman. Dalam Al-Quran disebut wa kana bil mu'minina rahimah, dan adalah Allah, dan Allah bagi orang-orang yang beriman rahimah, yaitu penuh kasih sayang, penuh rahmat. Nah, digarisbawahi kata rahimah. Nah, kata rahimah itu sama dengan rahman. Tapi mengapa ayat ini menyebut dengan rahimah? Saudara, bahwa dalam tafsir Al-Quran itu disebutkan kalau rahman itu kasih sayang yang menyeluruh. Yang Allah berikan kasih sayang itu bukan hanya kepada seperti kita yang menghamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang hidup, kelihatan hidup seperti kita, bisa duduk, bisa apa. Tetapi Rahman itu adalah pemberian Allah kepada semua melalui apa? Keadilan Allah sendiri, ketentuan, kepastian, iradah dan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dia beriman, mau enggak beriman, mau dia mati, mau dia hidup, semua dikasih. Kita sering ngeluh, atau sebagian orang beriman ada yang ngeluh, itu ngapa ya, orang nggak pernah sholat, nggak pernah apa, nantangin Allah pula, nantangin Rasulullah pula, musuhin iya, orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dimusuhin pula. Tapi kok duitnya banyak banget ya, ya nggak, kaya raya. Ya emang begitu. Lalu kadang-kadang sebagian orang beriman ada yang ngiri, katanya sholat bisa ini, bisa itu. Udah jengkang masih gini-gini juga. Gitu, saudara. Jadi ini sifat Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menentang yang apa? Emang makhluk kayak kita, coba kita ditantangin, dimusuhin dikit, ya enggak? Tadinya ngasih kue nggak jadi, udah nggak usah kasih dah, mulai besok mah nyebelin. Dikasih, nantangin kita, musuhin kita, kan gitu. Kita makhluk, saudara. Allah bersifat Rahman, itu disebut sering Rahman Rahim. Sementara kalau Rahim itu kasih sayang Allah yang hanya untuk yang beriman, makanya digandeng. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah tidak menyebutkan dengan wa kana bil mu'minina rahmanan rahima.
Sebab nggak ada ceritanya orang kafir masuk surga, saudara. Rahimnya Allah itu menjadi sebab, ya, atau rahimnya Allah kita beriman, bertakwa dan mengamalkan ketakwaannya, ya, beribadah kepada Allah menjadi sebab Allah memasukkannya ke surga karena sebab rahmat Allah, rahimnya Allah. Makanya jangan kita sebagai orang beriman sering ngeluh melihat orang kafir hidupnya senang di dunia, saudara. Ngiri. Oh, jadi orang beriman kok ngiri sama orang kafir, itu piye toh, Mas? Ya. Itu yang dimaksudkan tadi antara lain ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Itu bertingkat-tingkat. Ada nggak orang beriman yang ngiri sama orang kafir? Banyak. Jangan-jangan di antara kita juga, ya kan? Lagi zaman kayak gini katanya susah dikit, ya udah mulai. Makanya harus menjaga diri, saudara, ya kan? Ya, pertanyaan itu apalagi kita sudah seumur dan setua ini, masa masih ngiri aja sama orang kafir? Gitu loh. Padahal Allah sudah menjelaskan seterang-terangnya dalam firman Allah, wa kana bil mu'minina rahima. Nggak ada di Quran itu misalnya wa kana bin nasi rahiman, nggak ada. Dan Allah kepada manusia rahim, nggak. Pasti pakai kata rahman, bukan kata rahim. Sementara kalau kita orang beriman dapat dua-duanya, dapat rahman dan dapat rahim. Hanya saja kadang-kadang nih, maaf ya, rahmannya Allah terutama hal-hal yang bersifat duniawi itu kepada kita itu kadang-kadang ukurannya itu enggak apa ya, langsung sangat booming ya, boom gitu, enggak. Sebab kalau ente dikasih itu, ente enggak ngaji lagi, enggak jamaah lagi. Maaf nih, orang tuh kadang-kadang jadi aja bisa pegawai negeri lah gitu misalnya, jadi pegawai negeri, ente nggak pernah ke masjid, di samping masjid gua sibuk, pegawai negeri sekarang ini sedang, jadi kita nih harus ada aja dah gitu, nggak sempet, saudara. Ya bagus sih, begitu udah pensiun, umur berapa sih pegawai negeri sih? Kalau dosen itu sampai 70 tahun, bahkan masih bisa untuk ini 70 tahun profesor. Makanya nanti kalau pegawai negeri bukan akademisi beda kali ya. Baru 55 atau 60 tahun baru encek ke masjid. Bagus sih daripada lo di pinggir jalan. Ya kan? Artinya apa? Baru datang ke masjid. Selama ini kemana? Itu tadi sibuk, ribet, dikasih baru segitu aja bisa lupa. Makanya Allah menyebut dalam Al-Quran, walau basatallahu rizqa labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Seandainya Allah itu menggelar rizki, katakanlah rizki itu berupa duit dah, coba berizki itu banyak kan, kesehatan, kesempatan, ya kan, sehat, sempat, macam-macam dah ya. Bukan cuman ya hidup nyaman rizki, tenang rizki,
Jadi kalau Allah menggelar rezeki gitu, atau memberikan begitu saja begitu banyak berlebihan kepada orang yang beriman, pasti labaghaw fil ardi, sungguh kamu benar-benar akan apa? Lacut itu apa? Celaka fil ardi, di muka bumi ini, di atas bumi ini. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha, akan tetapi Allah turunkan dengan kadar ya ma yasha, apa yang Allah kehendaki. Ya ini cukuplah kasih 1 miliar. Ini kalau 1 miliar kayaknya masih mending lah, dia masih tetap ke masjid gitu loh. Ya udah terima aja. Oh kalau yang ini bisa nih, walaupun dikasih 10 miliar dia tetap ke masjid. Ente dikasih 1 triliun udah lupa itu tadi, kayaknya lagi duduk aja nggak kelihatan, apalagi masjid. Iya, bahkan kadang-kadang yang aneh begini, tenang aja Kiai, nanti kalau pembangunan ini saya cover semua, selesai urusannya. Begitu dapat duit ngilang, boro-boro zakatnya aja kagak dibayar, sedekah enggak, naudzubillah min dzalik, tutup. Itu biasanya kalau ngajinya kadang-kadang tuh begitu. Yang ngajinya lama ada juga yang begitu juga. Ini kenapa ngilang, lama ngilang, ternyata ini lagi punya duit. Deh, pantesan ya. Begitu bokeh datang lagi, Yai, sekarang ini saya susah. Kemarin tuh belum sempat, maaf ya, duit yang tuh kemarin buat bini yang satu sama anak cucunya, nah beli tanah lagi, jadi tahun ini nggak bisa ikut umroh nih katanya. Jadi duit di 25 juta yang belum umroh belum bisa yang buat umroh belum bisa dikeluarin. Lah duitnya udah sadayana, udah habis kabeh. Buat dirinya sendiri aja boro-boro mau sedekah. Ini sih bukan ngomong kita harus ngomong apa namanya, ngasih sama kiai, bukan saudara. Ini maaf nih, kalau ngasih sama kiai yang kerjaannya ibadah, mengamalkan ilmunya, lah pahalanya lebih banyak daripada memberi kepada apa, untuk urusan-urusan maksiat, ya kan? Makanya sedekah yang paling utama antara lain itu. Jarang orang ngamalin, diam-diam, ya kan? Jam 2 pagi sebelum subuh, jam 3 itu kan ke Kiai Ghazali, tapi jangan ke beliau doang, ke tempat saya juga. Tok 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 gitu, Kiai. Lagi tahajud pasti. Pak bawain duit 1 miliar, 2 miliar gitu. Lah kenceng ini. Apa namanya? Perjuangan agamanya. Ya tapi manusia saudara, mendingan buat nyawer, naudzubillah itu tadi, buat nyawer biduan, bisa trending, soalnya bisa viral di mana-mana ya. Kalau ngasih kiai kan nggak viral. Walakin yunazzilu biqadarim ma yasha. Makanya ada sedekah-sedekah utama saudara, ya, untuk menjaga wa kana bil mukminina rahima. Ini masya Allah ya, diem-diem gitu, kagak ngomong, waktunya malam-malam ngumpet-ngumpet gitu itu baru. Udah jam berapa nih? Hah? Terus ya, Kiai Ghazali itu ya Allah, sudah seumur itu masih semangatnya itu loh. Kita yang muda-muda kalah saudara. Katanya doang. Wat taqwa, nah kita terusin ya, itu kalau kitab saya ada tanda kutipnya ya. Tanda kutip itu di sini artinya menjadi apa, satu persoalan yang harus digarisbawahi. Wat taqwa artinya apa?
At-taqwa sudah. Wasiyatullah ya Rabbil alamin. Yaitu wasiat Allah Tuhan sekalian alam lil awwalina wal akhirin. Bagi orang-orang awal dulu ya, zaman dulu, wal awwalin wal akhirin, maupun orang-orang mutaakhir sekarang, modern. Itu wasiat Allah. Kepada siapa sudah? Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Itu surat An-Nisa ayat 131. Dan sungguh benar-benar telah kami wasiatkan kepada utul kitab, yang diberikan Alkitab, Taurat, Injil, Zabur. Ini yang disebut setidak-tidaknya 3 kitab besar, yang satu lagi adalah Al-Quran. Kenapa tidak disebut Al-Quran di sini, saudara? Karena nanti ini dikhususkan sendiri. Min qablikum, sebelum kamu sekarang, wa iyyakum, dan kepada kamu sekalian. Yang dimaksud adalah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anittaqullah, supaya bertakwa kepada Allah. Jadi ayat ini menjelaskan sejarah takwa yang sudah disampaikan oleh Allah secara khusus atau spesifik. Di sini saya katakan walaqad wassayna, dan telah kami wasiatkan. Jadi kalau kita bicara tentang wasiyah, dalam bahasa kita kalau ceramah sering disebut apa? Tausiah. Sebetulnya memiliki grade atau tingkatan yang paling tinggi. Wasiat itu paling tinggi itu, saudara. Cuman sekarang ini apa ya, kalau saya ya, mungkin yang lain bisa berbeda ya. Kiai yang lain memberikan pengertian atau penjelasannya bisa berbeda. Jadi kalau wasiat itu di atasnya nasihat, di atasnya mau'idhah, itu tuh wasiat. Dan wasiat ini disebut wasiat kalau ya halnya atau sesuatunya itu dilaksanakan. Dan wasiat itu memiliki kekhususan memang ya. Sebagaimana misalnya yang berkaitan ini biasanya dengan harta dan lain sebagainya gitu ya. Itu seorang orang tua yang sudah merasa bahwa ada atau waktunya sudah tidak lama lagi, biasanya berwasiat. Atau juga persoalan agama, seorang orang tua kepada anaknya, seperti misalnya wasiatnya siapa itu yang disebut di Quran? Luqman, ya kan? Itu pakai kata wasiat. Jadi dari segi substansi atau dari segi isinya itu memang hal yang sangat istimewa, diistimewakan, sangat penting. Itu wasiat. Nah, semua nabi-nabi Allah itu semua berwasiat takwa. Dan itu memang perintah Allah. Tadi walaqad wassayna alladziina utul kitab. Allah wasiatkan itu, takwa itu kepada para nabi-nabi itu. Disebut utul kitab karena tadi yang menjadi persoalan penting di dalam ayat ini itu berkaitan dengan al-yahudu wan nasara. Jadi artinya Allah ini menceritakan kepada nabi. Iya, para nabi. Nabi kita gitu kan. Dan termasuk wa iyyakum itu nabi kita. Iya, begitu. Jadi wasiat takwa. Dan ini pula kemudian oleh Nabi kita Muhammad SAW
mengajarkan kepada kita khutbah apa saja itu ada wasiat apa? Takwa. Hatta kepada khutbah nikah ada wasiat takwa. Karena ini adalah persoalan yang paling penting bagi manusia sebetulnya. Tapi kalau ini diceritakan kepada utul kitabah, yaitu pembawa kitab nabi-nabi terdahulu, ya, berarti sejak nabi kita, Nabi Adam alaihissalam, itu memang wasiat takwa itu. Artinya ilmu ini, ya, itu ilmu tua, gitu. Ilmu tua, kan sering nyari ilmu tua gitu. Ada orang sering nyari ilmu tua. Itu ya takwa itu pada Allah. Walaupun nabi-nabi dulu ada juga yang ada kitabnya. Iya, tapi wasiatnya tetap takwa kepada Allah. Seperti kita juga ada kitabnya, wasiatnya takwa. Makanya ayat ini ditaruh di sini, kemudian digandengkan dengan wasiyatullah rabbil alamin lil awwalina wal akhirin. Ini benar-benar ayat ini paten sekali. Walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum lagi. Sebelum kamu itu jelas-jelas. Wa iyyakum baru kepada kamu sekalian. Anittaqullah. Jadi sistematis sekali ayat ini menjelaskan kepada kita. Fama min khairi ajilin wala ajilin. Tidak hanya kebaikan yang bersifat duniawi, tidak juga ukhrawi. Zahirin wala batinin, lahir maupun batin, illa kecuali wattaqwa sabilun, ya, kecuali takwa itulah tadi clue, ya, tadi makanya saya bilang dikasih highlight atau dikasih apa namanya tanda kutip gitu, dikhususkan illa wattaqwa, ya, kecuali ya takwa itu saudara, sabilun musilun ilaihi, yang bisa menjadi jalan untuk menghubungkan urusan-urusan kebaikan tadi, urusan kebaikan dunia akhirat, lahir maupun batin. Alhamdulillah. Ada anu nggak? Ya. Jadi kalau kita pengen punya jalan yang selalu connecting, ke bahasa saya itu bahasa saya Pak, bukan bahasa Quran, juga bukan bahasa kitab ini. Kita ini seringkali problem modernitas sekarang, kehidupan modern sekarang itu, orang sering apa-apa pengennya apa? Punya apa namanya networking, apa itu hubungan, atau tadi itu punya koneksi, ya. Bahkan ada produk itu connecting people, itu siapa itu yang bikin itu? jangan disebut ininya, apa namanya, produknya, nanti harus ada ininya, soalnya apa namanya, harus ada royaltinya. Jadi musilun ilaih, sabil musil, jalan yang bisa menghubungkan itu kepada kebaikan. Jadi kalau kita pengen tahu baik itu gimana, seperti apa, bagaimana cara untuk berbuat baik, kapan harus berbuat baik, kepada siapa harus berbuat baik, di mana kita harus berbuat baik, takwa aja dulu sama Allah dan Rasulnya, pasti ketemu. Gitu loh, pasti ketemu, karena dia jalan satu-satunya, dan tidak akan diberikan apa namanya jalan lain untuk melenceng dari situ, saudara. Nggak mungkin. Coba ya takwa aja. Wa wasilatun muballighatun atau muballighatun lahu, dan sebagai wasilah yang bisa sampai kepada kebaikan itu hanya takwa.
Makanya orang nggak pernah khawatir. Manusia beriman tidak akan pernah khawatir, tidak akan pernah takut. Hatta itu jangan urusan dunia, saudara. Urusan akhirat emang antum-antum, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian sudah punya pengalaman? Hah? Pertanyaan saya, sudah punya pengalaman belum? Lah belum. Hanya takwa, saudara, yang bisa menjadi tadi itu wasilah wa musilah, penghubung maupun jalan yang ditempuh itu. Nggak ada cara lain. Siapa yang lebih pinter kemarin dan siapa yang lebih benar? Kan kemarin udah dipertanyakan di awal pembahasan kita. Wa man asdaqu minallah wa man asdaqu minallah haditha wa man asdaqu minallahi qila. Kita nggak punya pengalaman akhirat toh, ya kan? Kita nggak punya pengalaman jalan bagaimana, hanya wat taqwa. Ini maksud daripada kitab ini. Wasilatun muballighatun ballaghatun lahu. Wa ma min syarrin ajilin wala ajilin zahirin wala batin illa wat taqwa hirzun harizun wa hisnun hasinun lis salamah minhu wan najat min dararihi. Ini saudara. Jadi kalau tadi tidaklah kebaikan dunia dan akhirat lahir batin kecuali takwa, tadi ya sudah disampaikan. Tapi juga tidaklah suatu keburukan dunia maupun akhirat lahir maupun batin kecuali takwa. Hirzun harizun, yang dia bisa memproteksi, melindungi, nyengker. Apa itu nyengker? Ya, ngerajeg atau bikin benteng. Ya, hisnun hasinun, benteng yang membentengi, asuransi yang membayar. Saudara, kita ini kan sering bayar asuransi, preminya mahal, ya enggak, mau-mau aja. Dengan takwa orang enggak mau, sebab pengamalan takwa ini kan panjang. Yang paling sederhana kan terjemahannya itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kan itu yang umum orang tahu, supaya gampang lah gitu. Yang sulit-sulit ada pengertian takwa, udah itu aja. Kalau mau ngamalin mah jadi pegawai, ya, menjalankan perintah Allah. Wah, jadi pegawai ini jalan perintah Allah, lah kan hati-hati dia, ya kan. Menjauhi larangan Allah, wah gua nggak nyolong dah, ya kan. Sudah itu bertakwa, ya kan begitu. Jangan, ini kan bukan di masjid. Kalau di masjid ya nggak bisa, saudara, karena itu duit nggak halal itu bikin orang susah ibadah. Mau ibadah gue berat, mau disedekahkan lebih berat lagi. Duit yang tidak halal itu susah untuk sedekah. Maka boleh jadi kalau kita susah bersedekah, susah infak gitu, tanyain tuh sama harta kita itu, ini halal apa kagak nih, ngapa enggak sedekain ini, hah? Susah untuk kebaikan, saudara. Boro-boro, maaf nih, tadi itu jam 2 dan jam 3 datang ke Kiai Ghazali gitu, bawa 1 miliar, lah berat, saudara. Udah diumumin sampai umbrus, kagak ada yang datang, ya kan? Yang ada maaf kadang-kadang malah difitnah-fitnah tuh kiai itu. Malah mama udah beli dibilang nyolong. Bahkan sudah beli sendiri dirampas, saudara. Sudah beli dirampas.
Pakai duit sendiri pula. Coba. Ah, itu sudah ketakwaannya udah tinggi. Jadi apa? Ujian Allah sangat berat sekali sebagai jihad fisabilillahnya. Kalau kita mah tadi yang encek-encek dah, yang kecil-kecil gitu dah, gitu ya. Masih urusan apa? Pribadi, supaya hidupnya seneng, kita enak, kan pengen gitu dulu kan. Itu aja dulu dah. Nggak ngeluh sama kiainya, itu udah bagus dah. Dan jamaah kadang-kadang begitu senang banget, datang ngeluh doang. Oh, lagi senang kagak datang. Ini kan ceritanya beliau-beliau yang sudah lama ya bermasyarakat. Kalau saya sih baru-baru katanya doang. Cuman ya gitu, kadang-kadang jam 2 pagi, jam malam-malam datang, lagi susah. Anaknya kepanasan kayak apa macam-macam lah. Tapi nggak apa-apa, saudara. Emang nggak apa-apa sih. Cuman itu contoh doang gitu. Jadi tadi baik itu kebaikan maupun keburukan, dunia akhirat lahir batin, kalau untuk berteman sama kebaikan itu dengan takwa, menjauhkan sama keburukan itu juga dengan takwa. Ya. Dan wan najat min torori, dan selamat dari apa? Dari semua yang berhubungan dengan keburukan atau yang menyesat, ada darurat apa? Yang darurat dari semua. Min tororihi. Maka ini satu baris lagi. Ini seterusnya itu wa min dzalikal ma'iyah al-ilahiyah al-hifdziyah al-latifah. Itu nanti apa sih yang bisa didapat dari takwa kepada Allah itu apa aja, itu yang akan datang. Ada ayat-ayat yang paten ya, yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran menurut apa? Menurut ranking-rankingnya. Yang terakhir, wa kama 'allaqallahu al-'azim fi kitabihil aziz 'ala taqwa min khairatin 'azimatin wa sa'adatin jasimatin. Ya. Alangkah banyaknya, atau wa kama 'allaqallahu al-'azim, berapa banyak. Maksudnya alangkah banyaknya Allah itu menghubungkan di dalam kitab Al-Quran tentang makna takwa. Dengan apa? Khairatin azimatin, kebaikan-kebaikan yang besar. Wa sa'adatin jasimatin, dan keberuntungan, keunggulan-keunggulan yang besar pula. Itu Allah hubungkan dengan keterangan-keterangan yang sedemikian rupa untuk mengingatkan kepada kita, sekaligus kita sebagai orang yang mudah-mudahan beriman, bertakwa kepada Allah, dan juga berusaha untuk sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita bisa mengambil makna untuk bisa diamalkan di dalam kehidupan kita semuanya. Saudara, ngaji kita cukup. Saya kebetulan ada urusan 1, 2 lagi dah. Mudah-mudahan semua kita dapat manfaatnya, kita dapat kebaikan, keberkahan ilmu Allah dan Rasulnya melalui majelis ini, bukan karena saya, saudara, tapi juga karena semuanya adalah karena Allah dan Rasulnya. Kita mengikuti apa yang menjadi tuntunan yang seharusnya kita amalkan dan kita lakukan. Yang praktis-praktis jangan dipikir, kalau itu sudah ketahuan baik dan benar. Dan juga jangan terlalu banyak didiskusikan, kemeng nanti. Tapi kita usahakan bagaimana kita mencoba untuk mengamalkan apa yang menjadi pengetahuan kita. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, Allah selalu memberkahi kita, Allah menjaga iman Islam kita, dalam amalan kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
alamin. Barakallahu li wa lakum wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.